Entah kenapa nih sepatu kurang begitu populer di circle basket gua aja tuh yang pakai sepatu ini cuma satu orang. Di tempat tabas kalian gimana? Ada lagi nggak yang pakai sepatu ini? Padahal kalau dilihat dari siluet sama colorway-colorway-nya oke juga loh. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Adidas Adizero Select. Kenapa ya sepatu ini kok kurang populer ya? Gue lihat dikit banget abas kalian yang pakai sepatu ini. Apa mungkin karena harga retailnya mahal ya? Harga retailnya sih menurut gue agak mahal sih, ini 2,1 juta. Dan ini bukan signature shoes gitu ya, ini cuma team shoes lah istilahnya. Jadi team shoes tuh bisa dibilang kayak kalau di Nike ibaratnya kayak GT Cut, GT Hustle, GT Jump. Nah kalau di Adidas mereka punya ini nih, Adizero Select, sama satu lagi tuh yang Select Family tuh ada BYW Select. Padahal kalau kita bandingin harganya sama kayak GT Cut, GT Hustle, GT Jump itu jauh lebih mahal mereka loh, jauh lebih mahal punya Nike. Tapi kenapa punya Nike itu bisa booming gitu ya, padahal bukan sepatu signature ya. Ya mungkin memang pemasarannya Nike lebih oke, atau mungkin teknologinya Nike lebih oke kali daripada Adidas. Tapi yang jelas sepatu ini punya colorway yang asik-asik abas kalian. Nanti gue akan tampilin colorway yang udah ada di Indonesia ya, di sekitaran layar ini. Gue sebenarnya naksir tuh sama yang warna pinknya tuh. Oh itu pinknya cakep. Cuma udah terlanjur beli yang kuning ini, ya udahlah. Oke lah, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya herringbone semuanya. Kemudian herringbone-nya tuh dibagi dua ya. Jadi ada yang vertically sama horizontally gitu. Jadi kalau yang biru dongker itu vertikal si herringbone-nya, sedangkan kalau yang warna kuning ini si traction pouch-nya ini horizontal. Keren banget sih ini. Gua rasa secara performa traction bakalan oke banget, karena biasanya traction pattern herringbone jarang gagal. Apalagi ini dibikin ke segala arah gitu, jadi ada vertikal sama horizontal. Ini menarik banget sih ini traction pattern-nya buat gue ya. Kemudian ada bagian outsole yang di cut out di bagian heel. Jadi kalau abas kalian pencet-pencet itu yang bolongannya itu udah langsung midsole foam-nya. Nah, cut out seperti ini tuh berfungsi untuk membuat si midsole foam-nya jadi lebih bisa kompres. Jadi dia punya ruangan untuk kembang kempis. Dan ini bikin si cushioning-nya itu jadi bakalan berasa lebih maksimal, berasa lebih enak di kaki. Untuk cushionnya sendiri mereka memakai teknologi light strike. Dan kalau gue pencet-pencet light strike-nya, gue berasa ini kayak lebih firm gitu, lebih padat gitu daripada light strike yang udah pernah gue coba di sepatu-sepatu Adidas sebelumnya, kayak Don't Issue atau kayak Dem 7 gitu ya. Dan biasanya gue nggak pernah suka sama cushioning light strike sih, karena kayak terlalu kempes gitu dan kayak berasa apa ya, berasa kurang bouncy gitu. Tapi nggak tahu deh di sepatu ini, karena katanya di sepatu ini itu dilengkapi dengan shank plate yang tebel banget di bagian tengah nih, dan cukup panjang sih setahu gue. Jadi dari bagian heel tuh masih ada sampai ke bagian forefoot itu juga masih ada. Jadi itu akan memberikan efek springy, lebih bouncy gitu. So mudah-mudahan itu akan membuat cushioning light strike-nya jadi berasa lebih enak di sepatu ini. Beralih ke upper materialnya, ini full bahan mesh dari depan sampai belakang. Dan kalau gue pegang sih ini material meshnya berasa tebel gitu, nggak yang ketipisan, yang lentur banget. Ini berasa memberikan support sih. Ditambah adanya penggunaan fuse overlay yang cukup banyak hampir di seluruh sepatu ini sih, dari bagian toe sampai ke bagian samping-samping sepatu sampai ke sekitaran lacing system. Menurut gue ini sih fuse overlay-nya proper banget sih ini penempatannya. Untuk material talinya standar, pakai material tali yang berpadding gitu ya. Biasanya sih ini nggak gampang lepas. Kemudian di bagian lacing system itu mostly menggunakan antara pita nilon, kalau nggak kabel-kabel nilon gitu. Jadi nggak ada yang traditional punch hole.
Nah, yang menarik di bagian bawah lacing sistemnya ini, di bagian depan lidahnya, itu ada semacam rubber band gitu. Jadi, sabuk dari karet lah ya, kalau bahasa Indonesianya. Nah, sabuk dari karetnya ini cukup kenceng sih. Jadi, pastinya bakalan memberikan extra lockdown di bagian midfoot, karena ini sabuk karetnya juga nyambung sampai ke samping-samping sepatu, sampai ke paling bawah gitu ya. Padding lidahnya cukup oke sih ya, nggak yang tebel-tebel banget, tapi harusnya cukup lah ini padding lidah segini. Untuk padded collarnya juga termasuk cukup tebel dan termasuk ya lumayan padat lah ya, nggak yang sampai padat-padat banget. Terus juga dibuat cukup sculpted juga, jadi bagian heel bawahnya itu menjorok ke dalam. Kemudian kalau untuk insole-nya, ini sih nyaris kayak Ortholite insole standar sih ya, tapi uniknya tuh kayak ada totol-totolnya gitu di bagian bawah si insole-nya. Jadi seakan yang ada totol-totolnya itu paddingnya kayak lebih tebel gitu, lebih tebel dikit. Kemudian ada sablonan angka 4 di insole-nya ini. Nah, ini detail yang gua nggak tahu ini angka 4-nya tuh merujuk ke apa gitu. Apakah ke nomor punggung pemain yang pakai sepatu ini. Kemudian di bagian belakang ada internal TPU heel counter. Dan kalau gua pencet-pencet, ketinggiannya sih ya oke lah, setengahnya heel sepatu ini gitu ya. Terus kalau secara lebarnya sih cukup nih, oke sih lebarnya. Di bagian luar heelnya itu ada semacam extra padding gitu. Ada detail yang cukup lucu gitu, jadi ada semacam apa ya, ini semacam kayak pull tab juga, tapi nggak ada bolongannya gitu. Ini ada logo Adidasnya, terus nutupin punch hole yang paling atas gitu ya. Ini sih kayaknya cuma buat aesthetic purpose aja sih, nggak ada fungsinya. Nah, yang bikin sedikit lucu ya, sedikit menggelitik gue, ini sepatu kan pakai teknologi Adizero dan pakai light strike. Dimana kalau Adizero itu merupakan material upper yang dirancang sedemikian rupa untuk membuat sepatu itu tuh jadi enteng banget. Goalnya kan gitu tadinya. Terus light strike juga katanya ini merupakan cushioning yang enteng banget gitu kan. Jadi bikin tuh sepatu basket tuh bakalan enteng lah, tapi tetap memberikan impact protection dan perasaan bouncy gitu. Dengan dua teknologi yang kiblatnya enteng-enteng itu, harusnya kan nih sepatu jadi enteng banget ya. Tapi kalau gue pegang-pegang biasa aja sih entengnya. Nggak berat ya. Ini termasuk sepatu enteng. Cuma bukan yang super enteng. Gue masih pernah ketemu sepatu basket yang lebih enteng dari ini. Ini standar aja gitu entengnya. Oke lah, sekian initial review gue untuk sepatu basket Adidas Adizero Select ini. Kalau untuk casual, menurut gue enggak banget sih. Ini sepatu kayak bulky banget gitu ya, terus high cut lagi. Basket banget lah ya kelihatannya. Menurut gue sih kurang oke kalau buat casual. Buat gue pribadi sih gue nggak suka sepatu yang bener-bener kelihatan basket banget terus bulky gitu ya. Kurang cocok sih kalau dipaduin sama celana panjang segala macem. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing abas kalian. So, buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.